Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 angkatan 23 Latsar CPNS tahun 2022 akan melakukan wawancara kepada 3 narasumber berbeda mengenai kesiapsiagaan bela negara terhadap kasus atau isu korupsi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Fadila Rahmalia. Mbak Fadila ini adalah seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Salatiga. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan kesiapsiagaan bela negara dan isu-isu kontemporer yang ada di Indonesia saat ini. Jadi langsung saja ya Mbak ya. Menurut Mbak Dila sendiri, apa sih arti dari siap siaga bela negara itu sendiri? Siap siaga bela negara menurut saya adalah selalu siap siaga dalam bentuk fisik, mental, dan sosial untuk selalu siap menghadapi situasi yang beragam. Ya. Dan manfaat apa saja yang bisa kita ambil dari sikap siap siaga bela negara? Banyak sekali manfaat yang diambil. Salah satunya yaitu membentuk sikap disiplin, menambah solidaritas antar sesama. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak seberapa penting sikap kesiapbelanegaraan kita untuk menghadapi korupsi yang ada di Indonesia tersebut? Itu bisa menjadi satu kesatuan ya antara bela negara, korupsi itu juga salah satu tingkah laku yang menunjukkan bahwa kita ternyata tidak membela negara kita. Itu salah satu perbuatan yang tidak membela negara. Itu akan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Solusinya yaitu tadi, pemerintah membuat sistem yang memungkinkan tidak terjadi korupsi, kemudian tidak ada waktu atau peluang untuk melakukan itu, ada penindakan yang tegas bagi mereka yang korupsi. Kemudian ini tadi, generasi muda disiapkan mentalitasnya, pendidikannya mulai nol sampai besar supaya paham-paham bela negara dalam hal ini yang berhubungan dengan korupsi tidak dilakukan. Nah, salah satunya ya utamanya ini, kalau masyarakat itu terwujud kemakmuran, keadilan dan sebagainya, itu akan bisa lambat laun mungkin akan terkikis tentang korupsi dan semangat untuk membela negara itu. Seperti itu. Selamat siang Bu Nana, saya boleh ya Bu ya untuk menanyakan beberapa hal tentang kesiapsiagaan bela negara ya Bu. Oke, bagaimana sih menurut Bu Nana pengertian kesiapsiagaan bela negara itu? Kalau menurut saya, kesiapsiagaan bela negara adalah keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Jadi juga harus mulai ikhlas, kemudian sadar, juga rela berkorban bahwa mereka ikut serta menjaga NKRI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi turut mendukung persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitarnya. Saya kira itu Mbak Naili. Oke. Kalau kira-kira menurut Bu Nana contoh apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menerapkan sikap bela negara ini? Kalau contohnya itu dalam keluarga itu kita bisa menciptakan hidup rukun, damai. Baik, dari wawancara yang sudah kita lakukan bersama 3 narasumber yang berbeda, dapat diambil kesimpulan bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga, baik secara mental, fisik maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa, raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga
merawat dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara juga memiliki unsur-unsur yang pertama yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki. Dari wawancara yang sudah kita lakukan, korupsi di Indonesia memiliki 3 faktor penyebab, yaitu penyebab internal, eksternal, dan juga organisasi. Faktor internal dari manusianya itu sendiri. Beberapa dari pelaku memiliki sifat rakus atau tamak sehingga cenderung merasa kurang dengan apa yang dimiliki serta tidak memahami norma-norma yang sudah ditetapkan. Gaya hidup yang konsumtif juga menjadi salah satu faktornya. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Di Indonesia, hukum di sini kurang tegas dalam menyikapinya. Tidak sedikit ditemukan perlakuan yang membedakan ini, berarti keadilan sosial belum sepenuhnya ditegakkan. Dari segi ekonomi juga para pelaku merasa gaji atau pendapatan yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian dari faktor organisasi berasal dari kultur atau budaya di mana hal tersebut merupakan kegiatan wajib sehingga di lingkungan tersebut termasuk pada hal wajar. Pada instansi juga dapat berasal dari pimpinan yang kurang tegas atau menormalisasi kegiatan tersebut. Dengan adanya faktor-faktor tersebut dapat dinilai bahwa sikap kesiapsiagaan bela negara di Indonesia masih sangat rendah, sehingga ada beberapa oknum yang rela untuk melanggar norma dan aturan yang ada. Bela negara merupakan hak dan kewajiban yang harus ditanamkan sejak dini, yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari, misalnya patuh pada peraturan yang ada di sekitar dan hukum di negara kita, membantu atau saling gotong royong untuk kepentingan bersama, berjiwa sosial tinggi, tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan selalu bersyukur apa yang didapat setiap hari. Pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan hukum dan memberikan sanksi agar korupsi dapat dihindari dan dapat dituntaskan di negara kita, bangsa Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.